Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Wasiun ya di materi di pelajaran komputer atau TIK di semester 2 ini. Untuk komputer TIK kita atau kalian akan belajar bersama Ustadz Wasiun. Untuk selanjutnya dan seterusnya, untuk anak kelas 4 dan kelas 5 dan sebagian dari kelas 3, untuk komputer TIK-nya diajar atau dibimbing oleh Ustadz Wasiun. Langsung saja kita masuk ke belajar kita. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal fungsi dalam Microsoft Excel. Jadi dalam Microsoft Excel itu terdapat banyak sekali fungsi untuk mengeksekusi suatu kerja data atau hasil dari suatu data dalam lembar kerja kita. Dan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai fungsi-fungsi tersebut. Dari beberapa fungsi-fungsi tersebut kita akan pelan-pelan satu persatu belajar mengenai fungsi-fungsi tersebut. Fungsi yang kita akan pelajari yaitu satu dari fungsi sum atau fungsi penjumlahan, di mana fungsi ini untuk mendapatkan hasil atau mengetahui suatu data semua dari jumlah data kita di lembar kerja kita. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi average atau fungsi rata-rata. Jadi dengan fungsi ini kita dapat melihat rata-rata dari data yang ada, dari data yang kita tulis. Misal kita mempunyai 10 atau 50 data yang dimana dari masing-masing data itu berbeda-beda nilainya, berbeda-beda value-nya. Nah, dengan average ini kita akan mengetahui rata-rata dari seluruh data tersebut. Kalau sum tadi mengetahui jumlah keseluruhan atau total dari data kita. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi max. Max itu fungsi yang kita gunakan untuk mengetahui data yang terbesar atau data yang paling besar. Jadi misal kita mempunyai 100 data atau 500 data. Jadi tidak mungkin kita milih satu persatu untuk mengetahui mana ya yang terbesar dari 500 data itu, dari 100 data itu. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya. Hanya dengan menggunakan fungsi ini kita bisa mengetahui mana data yang paling besar. Oke. Fungsi selanjutnya adalah fungsi min. Ini kebalikan dari fungsi max tadi, yaitu mencari
nilai terkecil atau terendah ya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi count. Fungsi count itu mencari total jumlah dari data, bukan hasil datanya tapi total datanya ada berapa. Misal ya, kita memimpin sebuah perusahaan atau memimpin sebuah sekolah yang mana karyawannya atau guru-gurunya itu kita tidak bisa ngitung satu persatu saking banyaknya. Nah, caranya bagaimana caranya agar kita tidak ngitung satu persatu? Nah, dengan cara ini, fungsi ini count. Dengan cara fungsi count menghitung jumlah datanya atau sel. Kalau bahasanya Excel itu sel. Sel itu bisa berupa baris atau kolom. Oke, kita langsung kita praktekkan saja. Kita langsung menuju ke Excel-nya. Kita langsung ke Excel. Kita buka blank page. Oke. Yang kita pelajari pertama adalah sum. Sum tadi adalah yang kita pelajari pertama adalah sum. Sum tadi apa? Menjumlahkan data. Oke. Kita menjumlahkan data. Misal kita punya data berapa ya? Punya 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Data pertama 20. Data kedua 36, data kedua 45, data keempat 70, data kelima 57. Oke, kita buat salah apa-apa ya, untuk sementara, untuk contoh saja. Sambil nunggu ya, Ustadz buat dulu, ngawur saja nggak apa-apa, untuk contoh belajar. Oke, cukup. Ini saja. Untuk baris kita ada 5 baris datanya. Untuk kolom kita ada 3 kolom atau 3 data. Yuk kita mulai dulu dari sum. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah diketikkan di atas ini, di toolbarnya function. Ini ada dilambangkan, fungsi itu dilambangkan dengan fx, f kecil, x. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengetik sama dengan terus ditulis fungsinya sum. Nanti akan muncul. Nah, ini sum, pilihannya sum. Sum berapa? Tinggal kita bisa dengan cara manual, dengan tulis biasa seperti ini. Nah, ini ada petunjuknya. Nomor berapa, koma nomor berapa gitu. Cara pertama seperti ini. Kita cari ini selnya, di mana selnya ini. 1 B4 kita jumlah sampai berapa. Tadi caranya untuk jumlahnya kalau manual dengan cara pakai koma. B4 C4 koma C5 D4 koma E4 koma E5. Nah, kita taruh sini hasilnya, nanti tinggal di enter di sini. Di enter, nanti enternya ini hasilnya bisa kita taruh di mana saja, di sini bisa, di mana bisa ya. Terus sementara karena Ustadz belum buat tempatnya, jadi di sini dulu sementara ya. Cara yang kedua adalah seperti ini, sama dengan sum
Zoom ya, zoom, terus kita blok. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya di sini ya, sama dengan zoom, seperti itu ya. Ditaruh tempatnya dulu, sama dengan zoom dulu, buka kurung tutup kurung, kita taruh di tengah-tengahnya, lalu kita blok, tinggal di enter. Nah, akan muncul nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau misal nggak perlu susah-susah, kalau karena datanya banyak, bukan 3 atau berapa 100, tinggal kita narik saja ini di garis ini sampai kursornya yang tanda plus ini jadi hitam nih. Nah, ditarik ke belakang, ke bawah. Nah, nanti jumlah sendiri. Oke, baik. Zoom sudah. Kita rubah dulu. Zoom sudah. Selanjutnya zoom sudah. Selanjutnya average. Oke, datanya kita samakan saja. Copy. Oke, datanya kita samakan saja. Bentar ya, agak lama. Oke, kita average. Caranya sama, ditaruh di tempat yang kita inginkan dulu, terus kita ketik rumusnya, function sama dengan average. Nah, ini ada average, tinggal tutup kurung buka kurung, kita blok saja, tinggal kita enter. Nah, nanti akan muncul rata-ratanya di jumlah, terus dibagi jumlah data. Itu ya caranya, untuk biar tidak lama-lama nanti seperti tadi, seperti yang saya contohkan. Di kotak hijau ini, di kotak kecilnya ini kita taruh situ sampai muncul plusnya berganti hitam. Nah, seperti ini, terus kita tarik saja ke bawah, nanti otomatis rumusnya akan mengcopy sendiri. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah max. Max, kita pakai data yang sama ya, biar nggak lama-lama nyari lagi. Max, kita tulis dulu semua biar nggak lama. Oke, sudah. Kita lanjut max. Zoom sudah, average sudah, kita lanjut ke max. Seperti tadi, kita taruh dulu tempatnya, lalu kita tulis fungsi sama dengan max, buka kurung tutup kurung,
kita taruh di dalamnya, tinggal kita blok saja, lalu di enter. Nah, maxnya adalah tertinggi adalah 70 karena memang 70 lah yang tertinggi di sini. Yang lain 20, 36, 45 dan 57. Jadi yang tertinggi adalah 70, benar ya. Jadi kalau kita tidak mau susah-susah atau tidak mau lama-lama, tinggal ngopi rumusnya saja ke bawah. Oke. Sama ya, baris sama, kolomnya pun juga sama, tinggal kita tarik itu saja. Misal kita taruh sini, maxnya berapa, max, buka kurung tutup kurung, kita tarik kolomnya, tadi baris sekarang kolom, kita tarik, tinggal kita enter. Nah, ini hasilnya ya, sama. Yang paling tinggi adalah 34 karena 34 ada 2, jadi semuanya sama. Oke, tinggal kita tarik kalau mau sama. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya adalah min. Ini kebalikan dari max. Kalau max tadi nyari data yang terbesar, kalau sekarang yang terkecil. Ini karena mungkin data yang Ustadz buat itu cuman 5, jadi gampang menentukannya. Tinggal kita lihat pakai mata biasa ya kelihatan. Yang terkecil mana Ustadz? Yang nomor 1, 20 pasti. Nah, kalau misal datanya yang Ustadz buat adalah 1000, pasti kalian akan kesusahan. Nah, caranya dengan pakai menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut. Diketik fungsi min, buka kurung tutup kurung, kita blok areanya, selnya, tinggal kita enter. Nah, ini yang paling kecil adalah 20. Untuk hasil yang sama kita tinggal mengcopy rumusnya saja. Oke, sudah. Cara yang sama, min, buka kurung tutup kurung, kita blok saja, kita enter. Oke, untuk rumus yang sama tinggal kita tarik saja. Oke, kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu count. Count itu apa? Count adalah menjumlahkan datanya ada berapa itu ya. Nah, karena yang Ustadz buat itu cuma 1, 2, 3 sampai 5, jadi gampang kita tanpa apa namanya ini, tanpa rumus sekalipun pasti bisa karena cuma memang 5. Karena rumus ini dipergunakan untuk mempermudah kita. Misal kita punya data ini bukan 1 sampai 5 tapi 1 sampai 100.000, gimana? Berarti nyari sampai dari 1 sampai scroll panjang gitu ya. Nah, ini biar tidak terlalu susah, kita dipermudah dengan adanya rumus ini. Oke, kita langsung saja. Fungsi atau sama dengan count, buka kurung tutup kurung, dimasukkan dulu kursornya, tinggal kita blok areanya, kita enter. Nah, ada 5 data, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lebih cepatnya langsung kita copy. Ini pastinya ada 3 ya, kalau ada lebih dari 3 atau kurang dari 3 berarti salah. Kita coba count, buka kurung tutup kurung, kita langsung blok saja, enter. Oke, ada 3. Lebih cepatnya ya langsung copy saja. Oke, baik anak-anak. Dari berapa ini? 5 fungsi yang sudah kita pelajari kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, Ustadz ini gimana, Ustadz gini gimana. Nah, untuk informasi saja,
karena di jadwal PJJ untuk 4 minggu ke depan atau 4 pekan ke depan atau 1 bulan ke depan, karena jadwal untuk TIK atau komputernya ini cuma sekali 1 bulan atau sekali dalam 4 pekan ini, maka ini semuanya Ustadz ringkas. Sebenarnya 5 ini berbeda-beda. Satu ini misal sum ini di pekan pertama, average ini di pekan kedua. Ini karena jadwalnya cuma satu kali dalam sebulan, makanya Ustadz langsung ringkas semuanya jadi 1 materi. Jadi untuk nanti kalau ada yang bertanya, kalau ada yang usul, kalau ada yang apa, nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung review sebelum kita melakukan PH ya. Oke, karena sudah terlalu panjang ya, jadi kita akhiri sampai sini pelajaran kita kali ini. Jangan lupa don't forget, jangan lupa sholatnya dijaga, tetap mengaji di rumah, membantu orang tua di rumah, dan bersikap baik kepada masyarakat. Pesan pribadinya Ustadz, jadilah anak yang baik sesuai dengan hati kalian masing-masing. Oke, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.